Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah, NPM 1901011106 dari jurusan PAI semester 5. Baik, di sini saya akan coba menjawab soal-soal atau pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Nah, konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidik formal di Indonesia. Nah, secara garis besarnya konsep Merdeka Belajar itu adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada asesmen kompetensi minimum. Pada konsep pendidikan baru, siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Hal ini difokuskan bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua yaitu literasi. Dalam bidang literasi, konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Yang ketiga yaitu numerik. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya. Yang selanjutnya yaitu survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang kelima yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep atau Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Yang keenam yaitu pemerataan kualitas pendidikan. Nah, pemerintah membuat kebijakan konfirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Yang ketujuh yaitu pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran yang Anda miliki dalam menyebut era pendidikan 4.0 ini. Nah, untuk menyebut pendidikan Islam perlu adanya reformasi dan pembaruan terhadap segenap aspek dalam pendidikan Islam, yaitu ada 3 rancangan yang harus dilakukan. Yang pertama, mampu membaca dan fasih menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan ayat, serta menyalin dan menghafalkan ayat-ayat pilihan. Yang kedua, selain itu dalam proses pembelajaran, guru juga lebih menekankan pada kompetensi peserta didik dalam hal membaca dengan Al-Quran Hadis, sehingga peserta didik akan lebih mudah mengetahui makna dan kandungan ayat, sehingga dapat meninggalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, pendidik mengajarkan tentang sejarah. Yang pertama yaitu sejarah pembukaan Al-Quran dan Al-Hadis sejak masa Rasul sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, pokok-pokok ilmu tajwid. Nah, yang meliputi teori dan penerapannya dalam setiap kegiatan pembelajaran membaca Al-Quran. Yang ketiga, terjemahan dan kesimpulan isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis yang berkenaan dengan keimanan, ibadah, akidah, akhlak, dan pengetahuan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0.
Nah, dalam merancang dan merumuskan strategi dan metode pembelajaran di era digital sekarang ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik. Nah, kaitannya dengan implementasi strategi pembelajaran yang bersifat integratif dalam pembelajaran PAI yang dirancang dalam tulisan ini, yaitu yang pertama, isi materi dan tujuan akan dicapai atau kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Misalnya tentang makanan dan minuman haram dalam Islam pada pembahasan minuman haram atau miras. Nah, strategi yang dirancang dalam tulisan ini adalah tidak berhenti pada tahap normatif saja. Tentunya pembelajaran ini pendidik PAI harus kerjasama membentuk tim teaching dengan pendidik kimia. Oleh karena yang bisa mempraktekkan dan menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam miras tersebut adalah pendidik kimia. Yang kedua, membentuk tim teaching. Dalam membentuk tim teaching ini harus dirancang jauh sebelum proses pembelajaran karena banyak hal yang harus disiapkan. Yang terutama yaitu waktu pendidik yang kita ajak kerjasama dari bidang studi yang lain sesuai dengan konteks materi yang akan dipelajari. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Nah, secara umum manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran Hadis dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien baik dari segi teoris maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Nah, ada beberapa jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pengajaran Al-Quran dan Hadis, yaitu yang pertama ada audio. Nah, media audio memudahkan dalam mengidentifikasi objek-objek, mengklarifikasikan objek, mampu menunjukkan hubungan spasial dari suatu objek, membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. Yang B yaitu animasi. Media animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak di mana penggunaan ingin melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap proses tersebut. Namun media animasi menyediakan suatu tiruan yang bila dilakukan pada peralatan yang sesungguhnya terlalu mahal atau berbahaya. Semisal simulasi melihat bentuk tegangan listrik dengan simulasi oskiloscop atau melakukan praktek menerbangkan pesawat dengan simulasi penerbangan. Nah, memilih media pembelajaran Quran Hadis dengan menggunakan multimedia dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran sendiri. Nah, yang terakhir yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Al-Quran Hadis adalah sebagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Namun dengan mewabahnya virus COVID-19 ini di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dan interaksi sosial atau social distancing. Nah, karantina dan isolasi sehingga setiap individu yang rentan tidak akan kena virus. Nah, upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan tidak
kewalahan akibat meningkatkan jumlah pasien yang harus dilayani. Nah, maka saya pun merancang pembelajaran melalui WhatsApp group dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih ada saja ya kendala yang saya terima dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Nah, sebagai guru, saya pun berefleksi bahwa seorang guru yang memiliki jiwa pendidik akan selalu berusaha melakukan yang terbaik buat para peserta didik. Nah, mungkin cukup itulah jawaban sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.